Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel network tutorial ya. Jadi kali ini kita mau config VLAN ya, config VLAN di switch CRS ya, switch CRS. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan di subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorial ya. Jadi saya ini sambil nge-remote sambil saya rekam ya. Oke, di sini sudah ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya. Sini sudah saya setup ya. Jadi setupnya gampang ya. Ini VLAN 10 di interface combo, karena di interface combo ini yang terhubung ke ether satunya si CRS ya. Makanya di sini interface-nya combo. Kalau CCR itu ada interface combo ya. Ini VLAN 20 di interface combo, VLAN 30 di interface combo, VLAN 40 di interface combo, gitu aja sih ya. Lalu tiap-tiap interface kita kasih IP ya, tiap-tiap interface VLAN kita kasih IP ya. Ini 172 dan VLAN 2. Ini ada port 2 sampai 5 nanti untuk VLAN 10, port 6 sampai 10 untuk VLAN 20, port 11 sampai 16 itu VLAN 30, port 17 sampai 23 itu ada VLAN 40 ya. Oke. Di sini VLAN-nya kita setup hotspot ya. Untuk hotspotnya kita setup ini yang lama ya. Ini yang lama kita delete saja. Jadi setiap interface VLAN ini kita harus setup hotspot ya. Kalau kita mau pakai hotspot, setiap interface VLAN-nya kita buat setting hotspot ya, seperti ini. Di setting hotspot seperti ini. Lanjut ke settingan CRS-nya ya. Jadi untuk setting CRS ini adalah sebuah switch yang sudah portnya LAN gigabit dan ada 2 port SFP ya. Jadi totalnya ada 26 port. SFP nya ini bisa support 10 gigabit 2 port ya. Dan LAN nya itu sudah 1 Gbps. Jadi untuk setup awalnya itu interface 1 kita sebagai setting tag ya, atau trunk. Kalau di Cisco biasanya disebut trunk, kalau di Mikrotik disebut tag atau untag. Jadi port trunk atau port tag ini port yang terhubung langsung dengan si CCR sebagai yang akan melewatkan beberapa beberapa VLAN ya. Jadi kita mau lewatkan VLAN 10, 20, 30 dan 40 bersumber dari trunk atau di ether 1 yang terhubung ke CCR. Jadi langsung aja kita masuk ke menu bridge. Jadi ini CRS bisa dikonfig untuk SWOS ya. Jadi OS nya pakai SWOS atau OS switch. Bisa juga kita pilih settingan untuk router OS. Jadi kita bebas mau milih mau pakai settingan. Jadi kita bootingnya harus SWOS kalau mau pakai settingan SWOS. Jadi langkah pertama kita buat bridge dulu ya. Kita add. Oke, lalu portnya kita add VLAN 1, ether 2, lalu ether 3, ether 4, ether 5. Jadi semua port kita harus bridge ya. 6 ya. Kita copy aja biar cepet. 7, copy lagi. 8, copy lagi. 9, copy lagi. 10, copy lagi. 11, copy lagi. 12. Jadi kita
ini tadi sudah ya, kita pilih port 12. Kok nggak mau, coba kita oke kan dulu, kita add lalu port 12 ya, port 12 lalu port 13 lalu port 14 port 15 port 16 port 17 port 18 port 19 port 20 21 22 23. Jadi buat teman-teman ini jangan di skip ya, biar nggak ada kelewatan gitu konfigurasinya. Kalau di skip bakal ada yang kelewatan. Jadi semua port kita bridge ya, kecuali port 24. Nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, port 24 nya kita bisa pakai buat manajemen gitu. Jadi port 24 kita biarin, jangan ikut di VLAN gitu ya. Lalu kita masuk ke menu VLAN, lalu kita add ya. Nah ini VLAN ID VLAN 10 ya, VLAN 10 tagnya itu, ini adalah tag yang akan melewatkan banyak VLAN, atau tag ini port yang menuju ke ke routernya atau CCR tadi ya. Lalu untag-nya ini VLAN 10 ini tadi sesuai yang sudah kita definisikan. Jadi VLAN 10 2 sampai 5 ya, port 2 sampai 5. Jadi di CRS-nya kita buat 2 sampai 5 juga. Di 2 3 4 5. Oke. Untuk VLAN 10 ya. Lanjut ke VLAN 20 tadi port berapa ya? 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10. Kita add lagi VLAN 20, tagnya tetap, karena VLAN 20 akan dilewatkan melalui Ether 1, yaitu yang terhubung ke CCR. Makanya tagnya tetap Ether 1 ya. Untag-nya itu 6 sampai 10 ya, sesuai yang sudah kita definisikan tadi. 7 8 9 10. Oke. Sorry, 10. Oke, ini 10 2 sampai 5 ya. Jangan ada sampai yang ketinggalan ya portnya ya. Kalau ketinggalan salah nanti. 6 7 8 9 10. Oke. Kita tampilin aja ya biar kelihatan kalau ada yang salah gitu. Ini. Lalu VLAN 30 kita cek lagi. VLAN 30 11 sampai 16 ya. Port 11 sampai 16. Jadi kita add, kita buat di sini VLAN 30, taggingnya dia di Ether 1, untag-nya dia di 10 sampai 16 tadi ya. 12 13 14 15 lalu 16 ya. 16. Oke, sampai 16. Lalu masuk ke VLAN selanjutnya, VLAN 40 ya. VLAN 40 dimulai dari port 17 sampai 23. VLAN 40. VLAN 40 taggingnya tetap di Ether 1 ya.
port 17 sampai 23 kita drag drop yang port 18 18 19 20 21 ya, 21 22 23. Oke, 23. Oke, setelah seperti ini bagaimana lagi ya? Setelah seperti ini kita harus mendefinisikan port VLAN-nya di menu port ini. Jadi untuk interface trunk itu atau targetnya itu ya, ini tetap ya. Lalu ether 2 tadi kita definisikan VLAN 10 ya. Jadi di sini harus kita set VLAN 10. Di sini kita munculin aja ya biar nggak ada yang ketinggalan atau salah gitu. Pvt ID. Ini 10 ya, ini 10. Ini port 4 tetap VLAN 10. Port 5 VLAN 10. Oke, port 5 VLAN 10 ya. Lalu startnya di port 6 sampai 10 VLAN 20 ya. Port 6 VLAN 20, port 7 VLAN 20, port 8 VLAN 20, port 9 VLAN 20, port 10 VLAN 20 ya. Sampai port berapa tadi lupa ya. 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10 berada di VLAN 20. Lalu masuk di port 11. Port 11 sampai 16 VLAN 30. 30 VLAN 16 30. Di sini jangan sampai ada yang salah ya. Kalau salah repot nanti. VLAN 11 sampai 16 VLAN 30 ya. Udah pas. Masuk ke VLAN 40. Dimulai dari port 17 sampai port 23. Oke, ini VLAN 40. Oke. Sampai di sini konfigurasinya hampir selesai ya. Jadi perlu diingat selanjutnya ini di menu bridge. Lalu pilih VLAN filteringnya ini di checklist ya, tapi harus diingat ketika kita sudah melakukan konfigurasi ini dan port, baru kita lakukan konfigurasi checklist ini VLAN filtering ya. Jangan sebelum port sama VLAN-nya di setting atau dikonfigurasi kita sudah menceklis VLAN filter lane ini. Jadi sesudah semua ini di set, port sama VLAN ini di set, baru ini kita konfigurasi, kita checklist, apply, oke. Seperti itu. Nah, setelah begini bisa langsung dites ya. Kita coba uji apakah sudah berhasil atau belum. Oke, tunggu sebentar ya. Soalnya ini saya settingin punya orang sih, bukan punya saya sendiri. Ada customer minta settingin CRS buat switch VLAN ya. Jadi kita tunggu sampai dia sudah coba
apakah sudah berjalan. Nah, ini trafficnya sudah berjalan lah. Lalu kita cek di hotspot apakah benar sudah dapat IP address dari VLAN. Kita buka IP ARP ya di menu di CCR nya atau di routernya. Nah, ini teman-teman sudah lihat di sini sudah dapat IP dari VLAN ya, yaitu sesuai yang sudah kita definisikan tadi, VLAN 10 ini ya, dapat IP. Atau kita bisa cek di DHCP server. Nah, ini sudah benar, sudah dapat IP dari VLAN ya. Sampai di sini konfigurasi sudah berhasil ya, gampang sih, nggak susah-susah amat lah. Buat teman-teman yang mau belajar, disimak dengan baik, jangan di skip. Kalau skip bakal nanti ada konfigurasi yang ketinggalan, nggak selesai malah kacau nanti gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.